Nama saya Rafa Sultan Amri dengan NIM 169230008. Perkenalkan, nama saya Razaka Zaida Atala dengan NIM 169230036. Aisyah Salaman Azra bin Saida dengan NIM 169230092. Nama saya Abdullah Rizky Arianto dengan NIM 1692312. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fathussalam dengan NIM 169235152. Nama saya Muhammad Devin Arfiansyah dengan NIM 1692380. Halo, nama saya Ganendra Guzana Merta dengan NIM 169232008. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu Aditya Seno dengan NIM 169232336. Nama saya Alexander Halong Kersan Stanggang dengan NIM 169232664. Nama saya Ziad Nabil Al-Ghifari dengan NIM 169233292. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, Pak Jamal dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan melakukan demonstrasi atau uji coba dari prototipe pembangkit listrik tenaga flux medan magnetik yang telah kami buat sebelumnya. Sebelum kami melakukan percobanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari prototipe kami ini. Yang pertama ada platform ini, lalu kemudian kedua ada beban kami yang akan kami gunakan untuk memutar benang yang tersambung ke magnet di dalam lilitannya. Nantinya ketika beban ini jatuh, maka magnet di dalam lilitannya akan berputar dan kemudian menghasilkan listrik dari keluar dan masuknya flux medan magnetiknya. Lalu kemudian di sini ada benang yang akan menyambungkan putarannya. Lalu di sebelahnya ada lilitan berjumlah 500 lilitan yang di dalamnya terdapat 2 buah keping magnet berbentuk lingkaran yang akan berputar ketika bebannya jatuh, dan kemudian listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke lampu yang berjumlah 10 buah di sini. Untuk tingginya sekitar 90 cm. Zona pertama ini memvariasikan berat beban yang akan dijatuhkan. Dengan variasi pertama yaitu bebannya berupa botol air mineral yang terisi penuh. Baik, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Yang masuk ke percobaan kedua, kali ini kita akan memvariasikan berat bebannya sebesar 2/3 dari isi botol mineral ini. Percobaan akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pada percobaan 3, kami melakukannya dengan mengisi botol dengan sepertiga bagian dari botol tersebut. 3, 2, 1. Mengisi botol dengan sepertiga bagian dari botol tersebut. 3, 2, 1. Pada percobaan keempat, di sini kami akan menggunakan variasi ketinggian serta variasi beban yang berbeda. Untuk bebannya sendiri kami menggunakan 1/3 dari botol. Kemudian untuk ketinggiannya sekitar 4 meter. Dan variasi ini kami gunakan untuk melihat apakah ada perbedaan ketika dari terang nyalanya lampu serta juga jumlah lampu. Ya, 1, 2, 3. 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Nyala, Cak. Ya, masuk ke percobaan kelima. Pada percobaan kali ini kita akan memvariasikan ketinggian dengan ketinggian 4 meter dan dengan berat beban sebesar 2/3 botol. 1, 2, 3. Ya, pada percobaan terakhir, percobaan ke-6 kali ini, kita akan memvariasikan 2 variabel. Yang pertama, variasi beban berat, yaitu
beban berat isi penuh dan juga variasi ketinggian, yaitu ketinggian 4 meter. Percobaan akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, tadi kita telah menonton video percobaan dari kelompok 2 RBL. Di dalam video tersebut terdiri dari 6 percobaan, di mana kelompok kami memvariasikan berat beban benda, yaitu botol mineral, dan ketinggian. Bisa kita lihat, ternyata ada fakta menarik bahwa semakin berat benda ataupun ketinggiannya, maka lampu LED semakin menyala dengan terang. Kok bisa ya? Nah, hal ini terjadi karena perbedaan terangnya nyala lampu LED pada percobaan generator sederhana dengan menggunakan botol mineral sebagai benda yang dijatuhkan bebas disebabkan oleh variasi energi potensial dan energi kinetik. Ketika botol dijatuhkan dari ketinggian tertentu, energi potensial gravitasi atau M kali G kali H diubah menjadi energi kinetik atau setengah mv kuadrat. Beban yang lebih berat, yaitu satu botol penuh yang ada di video, memiliki energi potensial lebih besar dibandingkan beban yang lebih ringan, sepertiga atau 2/3 botol, sehingga energi kinetik yang dihasilkan saat jatuh juga lebih besar. Nah, selain berat benda, kita juga memvariasikan ketinggian nih. Nah, ketinggian yang lebih tinggi, yaitu 4 meter, memberikan energi potensial lebih besar dibandingkan dengan ketinggian yang lebih rendah, yaitu 90 cm. Energi kinetik yang lebih besar menghasilkan putaran magnet lebih cepat dalam generator, yang menurut hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik meningkatkan tegangan induksi dalam kumparan. Tegangan induksi yang lebih besar menghasilkan arus lebih besar, menyebabkan lampu LED menyala lebih terang. Oleh karena itu, baik beban yang lebih berat maupun ketinggian yang lebih tinggi akan menghasilkan nyala lampu LED yang lebih terang. Namun, yang perlu kita tahu juga, selain cara di atas, yaitu berat benda ataupun ketinggian variasinya, kita juga dapat meningkatkan tegangan induksi dengan cara memperbanyak jumlah magnet atau memperbanyak jumlah lilitan. Nah, setelah melihat dan menonton video tadi, di mana setelah kita menjatuhkan suatu beban, lalu memutarkan magnet yang ada di dalamnya, tiba-tiba lampu LED berwarna merah menyala dengan terang. Di sini, saya akan menjelaskan proses dari mengapa tiba-tiba lampu LED tersebut menyala. Hal ini disebabkan oleh pada saat magnet diputar pada suatu generator sederhana, proses tersebut menghasilkan energi listrik yang dapat menyalakan lampu LED kecil. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik serta hukum Lenz. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa itu hukum Faraday dan hukum Lenz serta hubungannya dengan generator sederhana. Yang pertama, hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan medan magnet yang melewati suatu loop atau kumparan konduktor akan menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL, atau tegangan induksi dalam kumparan tersebut. Secara sistematis, hukum ini dinyatakan sebagai epsilon sama dengan minus D flux B per dt, di mana epsilon menyatakan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan. Flux B adalah flux magnetik yang melewati kumparan, serta D flux B per dt menyatakan laju perubahan flux magnetik terhadap waktu. Flux magnetik sendiri didefinisikan sebagai flux magnetik sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana B merupakan kekuatan medan magnet, A merupakan luas area yang dilalui oleh medan magnet atau luas permukaannya, dan theta adalah sudut antara arah medan magnet dan sumbu normal terhadap A. Selanjutnya adalah hukum Lenz. Hukum Lenz menjelaskan arah dari gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi. Hukum ini menyatakan bahwa arah dari arus induksi akan sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkannya akan menentang perubahan medan magnet yang menyebabkannya.
Ini berarti bahwa jika medan magnet yang melalui kumparan berubah, kumparan akan menghasilkan arus induksi yang diciptakan medan magnet yang menentang perubahan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas proses-proses yang ada di dalam generator sederhana yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, ada perputaran magnet dalam generator sederhana kami. Saat magnet diputar, medan magnet yang melintasi kumparan berubah secara terus-menerus. Perubahan medan magnet ini menyebabkan perubahan fluks magnetik melalui kumparan. Yang kedua, ada induksi tegangan. Berdasarkan hukum Faraday, perubahan fluks magnetik ini menginduksi tegangan dalam kumparan. Semakin cepat magnet diputar, semakin cepat perubahan fluks magnetik, dan semakin besar tegangan induksi yang dihasilkan. Lalu yang ketiga, ada arus induksi. Tegangan induksi ini menghasilkan arus listrik dalam kumparan. Arus ini ditentukan oleh hukum Lenz yang memastikan bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi akan menentang perubahan medan magnet asli. Lalu yang keempat, penyaluran energi ke lampu LED. Arus listrik yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetik kemudian mengalir melalui sirkuit. Yang pada kasus ini saya menggunakan kabel dan menyalakan lampu LED kecil. Lampu LED kecil ini menyala ketika arus listrik mengalir melaluinya. Ini menunjukkan bahwa energi listrik telah dihasilkan. Jadi, secara singkat, melalui proses induksi elektromagnetik yang dijelaskan oleh hukum Faraday serta hukum Lenz, energi mekanik dari perputaran magnet diubah menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu LED kecil. Begitulah cara kerja dari generator listrik kami, yang dapat mengubah energi mekanik, yaitu gerak benda jatuh bebas, menjadi energi listrik yang dapat menyalakan lampu LED merah kecil. Sekian.